hati-hati jangan sampai MYM ini menghina yang maha tinggi. Ya, MYM. Dan ini peringatan buat kita sebagai karismatik, jangan kebablasan. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel PSD. Doa dan harapan saya setiap saudara dimanapun senantiasa dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, saya akan membahas ya kali ini tentang apa yang dilontarkan oleh kaum reform ya. Dalam hal ini yang sering memberikan pernyataan-pernyataan tentang kesesatan karismatik, yaitu MYM ya. Dan beberapa hari yang lalu saya sudah sempat juga membahas sedikit ya. Tapi saya akan fokuskan ada satu statement yang dia sampaikan yang ini menurut saya sebuah kalimat yang tidak pantas sebagai seorang hamba Tuhan diucapkan ya. Dia mengatakan bahwa karismatik itu dipakai oleh setan, saudara ya. Khususnya pada saat dia membahas tentang Roh Kudus, karena mereka ini menentang tentang pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus, mujizat ya, yang juga sering disampaikan oleh ST, yang saat itu menantang pendeta karismatik untuk melakukan mujizat. Setelah Pastor Andi Simon melakukan banyak mujizat, maka dianggapnya lagi sebagai mujizat dari setan, saudara. Jadi ini kan tidak beres ya. Ada yang menurut saya ada sesuatu yang tidak beres dalam pemahaman mereka ya. Nah, jadi kita lihat videonya ya saudara ya, kalimat daripada mereka yang dipakai oleh setan menganggap mempunyai Roh Kudus, dan kita yang sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya saudara, Mbah Muri sendiri mengatakan bahwa mereka dipakai oleh setan. Apa itu getar-getar dan lain-lain ya. Nah, jadi di sini kan jelas bahwa dia harus menunjukkan bahwa benarkah itu karismatik dipakai oleh setan. Ya, kalau berbicara dipakai, maka artinya kita ini sebagai karismatik menyerahkan hidup kita untuk dipakai oleh setan. Saya ingin menjelaskan kepada saudara bahwa di dalam karismatik sendiri itu ada beberapa macam ya, menurut saya yang saya lihat. Saya adalah seorang karismatik, tetapi dalam karismatik tidak serta-merta seragam untuk ketika melakukan ibadah semua sama, ya, semua sama, enggak. Jadi ada memang ketika orang beribadah maka terlihat dan sepertinya kerasukan ya. Jadi tidak semua getar-getar itu ketika dipenuhi Roh Kudus itu berasal dari setan. Tetapi kenapa orang bisa gemetar-gemetar saudara sampai guling-guling? Ada beberapa faktor kemungkinan bisa terjadi. Karena mungkin pelepasan, karena mungkin ada masalah ya dengan orang itu, dan saudara harus mengetahui bahwa karismatik itu hanyalah sebagai denominasi. Sedangkan kita melihat bahwa di dalam denominasi karismatik sendiri itu kan banyak oknum-oknum. Ya, jemaat-jemaat, jiwa-jiwa. Lah kita tidak mengerti latar belakang mereka. Ketika didoakan, lalu ada yang jatuh, kemudian mungkin guling-guling, ya bisa manifestasi kuasa Roh Kudus untuk melepaskan orang itu. Kita tidak bisa menjudge seseorang bahwa oh dia dipakai iblis. Jadi Mbah Muri harus menjelaskan yang dipakai oleh iblis itu karismatik yang mana, siapa. Jangan semua disambut buratakan. Semua karismatik dipakai oleh iblis. Mungkin ketika orang lagi, dan beberapa channel YouTube yang bermunculan ketika membahas orang gemetar-gemetar, memang saya juga sepaham saudara. Dan ini peringatan buat kita sebagai karismatik, jangan kebablasan. Jangan kebablasan, karena ketika kita punya ada sesuatu yang belum beres dalam diri kita, atau ada kesombongan terlihat ingin dipakai oleh Tuhan, itu bisa ditunggangi oleh setan. Dan kalau menurut saya, karismatik itu memang rawan untuk ditunggangi oleh pekerjaan setan. Karena kita yakin bahwa Roh Kudus itu masih bekerja sampai sekarang. Kalau reform kan mereka tidak percaya. Bahkan DT menganggap bahwa Roh Kudus itu diikatkan dengan firman. Artinya dilem, ya, lengket. Ya sama aja tidak bisa berdaya Roh Kudus kan kalau begitu saudara. Itu pemahaman mereka. Nah, kalau saudara percaya adalah Roh Kudus suatu pribadi, maka sangat mudah untuk kita
menafsirkan. Coba kita menggunakan logika berpikir kita. Kalau Roh Kudus itu adalah pribadi, Elohim. Dan itu Alkitab dengan jelas mengatakan, Roh Kudus adalah pribadi. Ketika Yesus terangkat ke surga, dia menjanjikan satu pribadi, penolong, yaitu Roh Kudus. Berarti kalau dia adalah seorang pribadi, maka saudara bisa merasakan dampaknya. Kalau saudara punya sahabat, sahabatmu adalah pribadi. Kalau dia menyentuhmu, maka kamu bisa merasakan dia, karena dia adalah pribadi. Kalau dia berbicara kepadamu, lalu kemudian menyakiti hatimu, kamu bisa ada aksi dan ada respon. Sama, Roh Kudus adalah pribadi Elohim sendiri yang bisa dirasakan. Kalau hantu saja bisa dilihat, tiba-tiba bisa muncul, ya, karena ini adalah masuk di dalam dunia roh, maka masakan Roh Kudus tidak bisa memunculkan diri, kemudian tidak bisa saudara rasakan. Jadi pemahaman mereka ini sangat keliru menurut saya. Kalau mereka menganggap diri mereka bahwa mereka adalah yang paling benar teologi mereka, seharusnya kalau semakin tinggi pendidikan seseorang, apalagi di dalam belajar tentang Tuhan, teologi, maka kita lihat karakter dia, kata-kata dia itu akan semakin terlihat. Bukan justru semakin tinggi pendidikan, lalu kemudian menggunakan mimbar sebagai ajang untuk meremehkan dan menjatuhkan iman yang lain. Ini menurut saya sudah dari logika berpikir yang sederhana saja sudah tidak bisa saya terima, saudara, apa yang mereka lakukan. Nah, mereka menganggap bahwa kita dipakai oleh setan. Karismatik yang mana? Siapa? Jelaskan. Jangan hanya asal ngomong. Harus ada dasarnya. Kita lihat dalam Markus 3 ayat 20-30, saudara. Supaya saudara tahu dasarnya. Judulnya adalah Yesus dan Beelzebul. Saat itu Yesus dianggap menggunakan kuasa Beelzebul atau Beelzebub, ya, dewa lalat saat itu. Dituduh Yesus menggunakan kuasa setan untuk mengusir setan. Ya. Lalu Yesus membantah itu, saudara. Ya, Yesus membantah. Kenapa? Karena dia tahu kuasa yang dia gunakan. Dalam ayat yang ke-23 dikatakan gini, Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan melainkan sudah tiba kesudahannya. Yesus memberikan penjelasan kepada mereka bahwa tidak mungkin iblis melawan dirinya sendiri. Yesus dicurigai oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengusir setan dengan kuasa setan. Berarti hancur dong. Ini sederhananya. Hancur kerajaan iblis. Di sini membuktikan bahwa kuasa Tuhan dan kuasa iblis tidak bisa disatukan, saudara. Ya, jelas. Lalu Yesus mengatakan bahwa kalau seorang menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Itu dalam ayat yang ke-29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Hati-hati loh. Ya, khususnya si MYM. Ya. Hati-hati. Jangan sampai MYM ini menghina yang maha tinggi. Ya, MYM jangan sampai menghina yang maha kuasa. Ada ayatnya loh. Kita lihat di dalam Kisah 5 ayat 38. Ini kejadian ketika murid-murid Tuhan Yesus, ya, terus memberitakan Injil setelah Yesus terangkat ke surga. Maka mereka memberitakan kebangkitan Yesus tentang penebusan. Banyak orang yang tidak menerima, menolak, bahkan pemimpin-pemimpin mahkamah agama menolak. Ya, bahkan Petrus dan murid-murid dan rasul-rasul akan dipenjarakan. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-38. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah, nasihat itu diterima. Ya, saudara, jadi pemimpin-pemimpin agama Yahudi mau memenjarakan Petrus dan rasul-rasul karena memberitakan Injil dan terjadi mujizat. Karena mereka tidak bisa menerima apa yang murid lakukan. Lalu seorang yang muncul namanya Gamaliel. Jangan bertindak semena-mena terhadap orang ini. Karena kalau itu berasal dari manusia akan hancur. Kalau dari Elohim, kekal. Dia berikan bukti-bukti bahwa pernah juga muncul yang lain tetapi hancur.
Jadi jangan sampai MYM selalu memberikan kalimat-kalimat negatif, meremehkan, bahkan menfitnah karismatik. Jangan-jangan menghina yang maha tinggi. Harus disadari, harus dipahami. Jadi jelas, saudara. Jadi biarlah apa yang saya sampaikan kali ini memberikan pencerahan kepada saudara semua, siapapun yang melihat video-video ini, termasuk mungkin MYM juga. Kita harus menyadari dan kita harus sadar bahwa di dalam kekristenan sendiri, bahkan di dalam karismatik sendiri, banyak tafsiran. Ya. Tetapi MYM ini menyapuratakan semua, menghajar karismatik, padahal karismatik diam-diam aja tuh. Ya. Karena sebenarnya mereka malas, karena sudah terlihat buahnya. Karismatik itu bisa dilihat buahnya. Kalau reformat itu yang bisa dilihat adalah maki-maki dari atas mimbar. Setiap khotbah-khotbah mereka itu selalu diselipkan ujaran kebencian terhadap karismatik. Nah, ini adalah suatu sifat yang sudah bertentangan dengan firman Tuhan, saudara. Ajaran kasih. Bahkan satu saat saya pernah lihat video daripada MYM mengatakan bahwa pelayanan seperti karismatik atau Pastor Randy Simon itu bukan saudaranya. Bukan saudara seiman katanya. Ya. Lalu apa? Sedangkan karismatik ini menyembah Yesus. Yang kita sembah adalah Yesus Tuhan. Dasar keselamatan orang Kristen adalah Roma 10 ayat 9. Kamu mengaku dengan mulutmu, percaya dalam hatimu, kamu akan diselamatkan. Kamu harus dilahirkan kembali, itu dalam Yohanes 3. Ketika Nikodemus datang kepada Yesus, Yesus berkata bahwa kamu harus dilahirkan kembali dari air dan roh, diperbarui. Dosa lama kita, dosa nenek moyang kita yang kita warisi, itu harus diputuskan dengan percaya kepada Yesus. Itu sebabnya orang-orang yang tidak percaya Yesus tidak mengerti tujuan Tuhan, tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Memang Yesus harus mati, bukan seperti mempertontonkan kehebatan-kehebatan siapa yang hebat. Lo nggak bisa menghidupkan dirinya sendiri, nggak bisa. Yesus memang harus mati untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Karena kalau Yesus tidak mati, maka manusia akan tetap menjadi orang berdosa. Dia menebus. Semoga firman Tuhan ini, saudara, bisa mencerahkan saudara semua, siapapun, dimanapun berada. Dan jangan lupa untuk tetap mengikuti video-video PSD, memberikan pencerahan kepada saudara. Dan share video ini sebanyak-banyaknya agar banyak saudara kita dicerahkan dan tetap teguh kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.